Sampurasun. Hei, halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Haha, Cepot apa kabar? Aku langsung aja nih nyamber nih. Cepot apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, sehat dalam ya. keadaan sehat. Sehat. Cepot hari ini tuh kita, Cepot bersama dengan saya, Nilu Puspa, kita bakal ngobrol-ngobrol ya, karena sudah masuk liburan panjang. Iya, mungkin betul. masyarakat butuh soal bagaimana supaya liburan panjang ini tapi kita bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, kita tetap menerapkan gaya hidup yang sehat. Betul. Gitu loh, Jadi Cepot. liburan bisa, tetap sehat kita. Tetap sehat. Kita langsung aja deh Boleh. perkenalkan ke pemirsa. Kita hari ini ada 2 orang narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita tentang gaya hidup sehat buat liburan panjang yang aman. Di sini ada Bapak Hussein Habsyi, SKM MHKOM, Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar, sehat Pak? Sehat. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Dr. Sony Hari B. Harmadi. Iya. Beliau ini adalah Ketua Tim Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Apa kabar? Sehat juga ya. Baik. Sehat ya, Sehat Cepot juga. selalu. Nah, jadi pemirsa meskipun kita di sini ramaian ya, tapi kita perlu ngasih tahu kalau kita di sini selalu menerapkan protokol kesehatan. Betul ya, Mbak. Kita jaga jarak, Betul, ya kan? iya. Semuanya pakai masker. Kalau Kang Cepot ini pakai face shield dan ruangan yang kita gunakan ini juga sudah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Dan yang paling penting kita juga semua yang masuk ke sini sudah cuci tangan sebelum masuk ke ruangan ini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai hand sanitizer juga supaya lebih yakin lagi ya. Itu. Ini nggak cuma saya, semuanya narasumber. Semua, Pak Hussein ya. juga. Saya tadi sebenarnya sudah. Sudah juga. Nggak apa-apa lagi. Kalau saya boleh, Mbak. Boleh. Sebenarnya sering-sering juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa Buat ya kalau lebih memastikan. sering. Betul. Sekali aja meskipun udah cuci tangan tetap juga Saya pakai. boleh ke wajah itu. Nggak boleh. Oh, Ini boleh. buat tangan. Cepot pakai juga nggak? Ya mau sebetulnya cuman susah. Susah kejauhan ya. Jadi gini, di konferensi pers virtual 19 Oktober yang lalu itu Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pak Doni Munardo itu sudah menyerukan begitu. Meskipun nanti liburan panjang, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Utamanya adalah masyarakat ini garda terdepannya. Iya kan? Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita tidak peduli ya penyebarannya bisa semakin masif lagi, apalagi mau liburan. Nah, kita ini mau ngobrolin soal bagaimana agar kita bisa tetap menerapkan gaya hidup yang sehat selama liburan panjang. Kang Cepot, aku duluan yang nanya ya. Oh, silakan. Sebagai perempuan katanya ladies first, jadi ya udah aku duluan nanya. Aku pengen nanya ke Pak Hussein dulu nih, Pak Hussein. Masyarakat sekarang sudah mulai aktif bergerak. Jadi pergerakan penduduk sudah mulai terus terjadi. Betul. Bagaimana melihat fenomena pergerakan penduduk saat ini? Apakah kita masih dalam taraf dikatakan aman gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat tren peningkatan kasus ya, sebenarnya kita itu kasus di Indonesia masih terus meningkat sebenarnya. Betul. Kita belum sampai puncaknya nih saat ini gitu. Artinya kita nggak boleh lengah gitu, karena penularan masih terjadi. Kasus baru masih terus meningkat kan gitu. Sekarang ini kan kasus perhariannya 3.000, 4.000 ya secara nasional ya. Artinya ya seandainya kita harus keluar begitu kan, mobilitas bergerak satu tempat ke tempat lain, mutlak harus betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan karena kita tidak pernah bisa tahu gitu. Kita bisa jadi karena lengah, lupa pakai masker, atau pakai masker tapi sering dicopot-copot misalnya gitu kan. Itu ketika ngobrol ya dengan teman, ketika makan di restoran bareng-bareng, bisa jadi di situ terjadi penularan. Artinya tetap kewaspadaan harus diterapkan begitu. Jadi protokol kesehatan. pergerakannya sebenarnya bisa tetap dilakukan tapi harus dengan protokol kesehatan gitu ya. Iya. Ya artinya kalau mau bergerak sebenarnya untuk hal-hal yang sangat penting lah saat ini, gitu kan. Artinya yang paling safe sebenarnya di rumah, tetapi berapa kuat sih orang tahan di rumah gitu kan. Iya, benar. Tapi ketika mau keluar, katakanlah dia memang hal penting, bekerja untuk penghidupan, oke harus keluar, tapi protokol diterapkan gitu kan. Atau harus ke rumah sakit gitu, nah itu harus menerapkan juga protokol kesehatan. Kalau nggak perlu-perlu amat, lebih baik nggak usah pergi
kekerumunan yang ada risiko gitu. Lebih aman di rumah sebenarnya. Lebih aman sebenarnya di rumah, tapi gini, ini kan kita mau libur panjang nih akhir Oktober ada apa nih? Ada cuti bersama loh. Nah, itu yang perlu kita harus pahami itu. Nah, kalau keluar rumah bagaimana untuk aman? Nah, itu kita mau cuti bersama, bagaimanapun masyarakat sekarang udah mulai bosan loh Pak Sony, kayak di rumah aja pengennya jalan-jalan. Bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa meskipun nanti libur cuti bersama tapi bisa tetap aman gitu loh? Iya, jadi sebetulnya yang paling penting juga adalah membuat perencanaan liburan yang baik. Kalau perencanaan liburan sebelumnya kita hanya memilih hotel, lokasi, dan seterusnya, sekarang kita harus tahu bagaimana sejak berangkat sampai kembali lagi itu kita aman dari COVID-19. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kita dalam kondisi sehat. Kalau kita tidak sehat, jangan sekali-sekali memutuskan untuk berlibur. Jadi sadar diri ya. Ya, kalau tidak sehat kan bisa kemungkinan dia memang tidak memiliki COVID-19, tetapi dia menjadi berisiko sekali, menjadi rentan ketika dia keluar dalam kondisi tidak sehat. Yang kedua, kalau dia ternyata membawa COVID-19 kan sangat berbahaya, dia menjadi super spreader, menyebarkan virus itu ke orang lain. Jadi kalau kondisi tubuh dirasa tidak sehat, semua orang harus bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri, jangan berangkat. Tapi kalau kondisi tubuh sehat, oke, boleh ya. Lalu kemudian kalau berangkat, maka kemudian harus dipilih menggunakan kendaraan apa. Oke. Jangan sampai menggunakan transportasi umum yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Ya. Lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun naik kendaraan umum, pastikan bahwa transportasi tersebut memang aman. Ya, mematuhi protokol kesehatan. Nah, terus kemudian setelah itu kita juga harus memastikan bahwa hotel tempat kita menginap, restoran yang akan kita kunjungi itu perencanaannya harus detail. Termasuk mencari informasi apakah restoran ini, hotel ini telah memfasilitasi atau memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 atau tidak. Jadi sekarang liburan gak cuma mikir dana aja ya? Nah, betul. Bukan cuma mikir dana, tapi juga mikir keamanan. Keamanan dalam hal apa? Ya jangan sampai tertular COVID-19. Kalau sebelumnya kan keamanan dana, kemudian keamanan macam-macam, security ya. Tapi sekarang ini benar-benar harus dipikirkan itu. Dengan perencanaan yang matang, jelas, ketika kita sehat, kita tahu mau kemana, naik apa, lewat mana, maka kita bisa menghindari, mencegah terjadinya COVID-19. Jadi menurut saya, kita ini kan tidak mungkinlah membatasi segala pergerakan tadi. Silahkan saja, tetapi harus bisa menilai dirinya sendiri. Apakah berbahaya atau tidak. Dan kalau punya komorbid, sebaiknya tidak bepergian dulu. Pak Sony, punten ya bade tumaros. Emang enggak? Tadi Pak Sony teh nganggo kendaraan anu bebas atanapi anu aman. Nu disebut kendaraan anu aman teh eta kendaraanna nganggo masker, nganggo anu nganggo jaga jarak, itu korsina anu 2 meter sewang, kumaha eta teh disebut kendaraan anu aman teh. Coba jelaskeun ku Pak Sony atanapi ku Bapak Husein. Jadi saha anu bade nerangkeun ya, nu disebut kendaraan aman teh anu dimaskeran, anu korsina jarakna 2 meter sewang, atanapi nu anu disemprot heula. Cik jelaskeun sajelas-jelasna supaya cepot ngerti gitu ya. Oke, silakan. Bapak ngerti? Pak Husein atau Pak Sony? Pak Husein silakan. Pak Husein dulu. Ngerti? Ya. Cepot sering naik apa nih kendaraan umum nih? Saya jalan kaki. Oh, jalan kaki. Itu lebih aman. Lebih aman. Punten Bapak ngerti bahasa Sunda? Oh, enggak sih, cuma pura-pura ngerti aja. Wah, hebat. Ya, jadi yang pasti itu ya jaga jarak itu pasti. Walaupun kendaraan umum tapi jarak harus tetap dijaga. Kalau padat sekali begitu, itu janganlah dihindari gitu. Karena itu mungkin jasa-jasa angkutan umum juga harus memperhatikan protokol itu begitu. Saat ini kita udah lihat ya, udah mulai diterapkan sebenarnya kayak komuter lain itu kan. Jakarta Bogor contohnya tuh yang di Jakarta itu kita lihat. Itu kan sudah ada pembatasan tuh kursi, artinya tidak boleh berdempet-dempetan begitu. Terus jamnya itu juga harus diatur, kapan penumpang masuk, kapan penumpang harus turun, jangan sampai berkerumun saling menempel misalnya. Tapi seseueurna nu nararempel gitu Pak, seseueurna.
Seseueurna Apa itu Nggak artinya? ngerti saya. Coba. kebanyakan gitu nempel gitu. Itu bagaimana, Pak? Apa kurang jelas ya? Seseueurna Seseueurna. ya kebanyakan yang berdempetan gitu. Oh. Penumpang teh. Iya. Jangan. Ya Terus- jangan hindari yang kayak begitu. Apakah mobilnya anu bemperna aya maskeran gitu? Masker pasti. Mobilnya mau masker, mobilnya. Enggak orangnya. Enggak, Oh, orang-orang. orangnya. Iya. Cep- Soalnya gini, virus itu kan keluar dari mulut orang. Oh, Ya, artinya iya. tuh harus terus dipakai masker Terus. di kendaraan umum ya, di Umum. kereta, di bis, di pesawat itu tetap harus pakai masker. Yang jelas tuh efektivitas masker itu untuk mengurangi risiko penularan sangat besar. Oke. Terus. Ya, karena tidak terjadi droplet tuh cairannya itu yang mengandung virus itu tertahan ya dengan Oke. ada masker. Dengan pakai masker. Masker. Jadi begitu. masker yang paling tinggi saat ini perlindungan Iya. untuk masyarakat ya. Dan jaga jarak juga. Dan jaga jarak jarak juga. itu penting. Kemudian ya ini tadi nih kita pakai pembersih ya, hand sanitizer gitu. Jadi setiap habis melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum ya, yang sering dipegang sama-sama berbarengan oleh orang, itu harus segera mungkin dibersihkan gitu. Karena virusnya ini walaupun berbahaya tapi sebenarnya mudah mati dia. Oh, Dengan oke. sabun, dengan hand sanitizer mudah mati. gitu. Oke, meskipun cepat penyebarannya tapi juga mudah mati kalau kita tahu caranya ya. Iya, Nah, seperti itu. tadi ngomong-ngomong soal tempat-tempat umum begitu, dokter Pak Sony, gimana nih kita kalau misalnya ngelihat fasilitas kendaraan umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi kita harus naik kendaraan umum, kita harus gimana? Bisa nggak sih kita negur atau bagaimana? Ya, tapi diupayakan kita pastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan di kendaraan umum tadi. Karena kalau tidak, kita paksakan potensi tertularnya tinggi. Nah, kemudian kalaupun kita sangat terpaksa ya, maka bisa kita tegur atau kita sampaikan bahwa yang sebaiknya mereka bisa menjaga jarak, supirnya menggunakan masker, dan seterusnya. Tapi kalau itu sulit, lebih baik tidak pergi. Jadi Diam jadi saja. iya di rumah saja. Tetapi kalau misalkan kita sudah melihat kan dari awal mau berangkat nih sampai ke tujuan lalu kembali lagi, kita harus petakan potensi risikonya. Oh, iya. Ya, potensi risiko tertular tuh di mana? Misalnya di rumah makan. Kalau kita sangat merasa bahwa tidak aman, tidak ada restoran yang aman, ya kita bisa bawa makanan sendiri. Ya, kalau kemudian kita merasa bahwa oh iya ternyata tempat ini aman berdasarkan review atau telaahan kita cek, oh rumah makan ini menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya, ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau merasa tidak aman, ada risiko penyakit misalnya dan seterusnya, bawa makanan sendiri. Zaman dulu tuh ya Pak Husein, waktu saya kecil itu, wah kita bekal, terus gelar tikar, makan di bawah pohon tuh sehat ya kan. Buat trap. Jadi banyak kok. Bisa pakai sistem piknik Iya, gitu ya. jadi kan kita piknik benar Mbak Nilo. Kita tuh berlibur itu kan caranya macam-macam ya. Tapi Enggak. memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi itu ya. Itu yang paling sering ya kita lengah itu saat makan. Nah, betul. Jadi di tempat wisata, di restoran dan lain-lain atau di hotel restoran harus betul-betul kita perhatikan tuh. Karena saat makan itu kan masker pasti dibuka ya. Iya. Coba lihat. Betul. Kita nggak Iya. mungkin makan dengan Pakai pakai masker. masker. Ketika dibuka itulah potensi penularan terjadi. Betul. Karena itu sebenarnya yang paling baik itu adalah hindari itu ya tempat-tempat makan itu yang sendoknya itu dipakai bareng-bareng misalnya. Ini yang paling praktisnya. Prasmanan gitu Prasmanan. ya. Artinya itu kan Jangan. satu sendok dipakai berkali-kali itu untuk ngambil sayur dan lain-lain. Itu potensi ada di sana. Setelah itu kita makan kan tertular Iya. itu. Nah, artinya kalau bisa itu ya yang sudah tadi Pak Sony bilang sudah dikotak-kotakin. Misalnya buah-buahan kalau Iya. perlu itu sudah dikotak, kita Jadi tinggal kita langsung sisa ambil. ambil. Nah, seperti itu. Oke. Jadi semakin minimalisir ya terjadinya kontak itu semakin aman resiko Oke. terjadi. Dan kalau bisa itu kalau duduk ya itu jangan berhadapan di tempat makan, itu pasti lebih aman lagi. Oh. Misalnya kita di Silang. sebelah sini silang, yang satu di sebelah sana. Oh. Jadi nggak Jaga kena jarak ya. jaga jaraknya seperti itu gitu ya. Itulah. Atau Oke. seandainya harus dekat, kalau bisa ada kacanya. Nah itu lebih aman lagi. tuh. Oke, Iya. jadi memang harus punya trik begitu supaya Iya. liburannya juga tetap menyenangkan, tapi juga tetap sehat gitu. Iya. Tapi Iya gini, kalau kita mau liburan ya, kita itu kan pasti inginnya tempatnya yang menyenangkan, rame Iya, dan yang lain rame. sebagainya.
Pak Sony, gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi ataupun memilih tempat meskipun itu tempat wisata, tapi itu aman buat kita begitu loh. Jadi kita akan dorong seluruh tempat wisata, lokasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu kita minta mereka untuk menjelaskan kepada publik bahwa tempat mereka telah mematuhi atau memfasilitasi terwujudnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi harus ada informasi publik yang jelas. Kalau misalkan tidak ada informasi publik yang jelas, sebaiknya kita hindari tempat wisata tadi. Jadi memang ini tanggung jawab bersama ya, kita sendiri yang ingin berlibur, pengelola tempat wisata, ya kan, pemerintah daerah, lalu penegakan aturan juga harus dilakukan. Bagi tempat-tempat wisata yang melanggar, ya mereka harus ditertibkan. Jadi kita mengurangi sekecil mungkin risiko penularan. Risiko penularan itu tetap ada. Kita di rumah pun juga bisa tertular kalau ada keluarga kita yang kemudian datang dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita hati-hati, tetapi nggak usah panik. Santai, dinikmati, dan persepsi tentang liburan kan beda-beda ya. Persepsi tentang liburan kan seperti dulu waktu saya kecil ya bisa menyenangkan juga dengan cara kita sendiri. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita, liburannya nggak berubah, yang berubah adalah perilaku kita ketika berliburan, begitu ya. Walaupun di rumah tapi hati senang. Betul. Mohon, cepot. Nah, tapi kalau sekarang ini ya, Pak Sony, kita pengen tahu zona-zona wilayah-wilayah yang dengan zona merah itu di mana aja sih, ini biar jadi perhatian juga. Nah, itu juga penting. Pinter nih Mbak Nilo. Jadi lihat, sebelum kita mau tetapkan kita mau wisata kemana, lihat dia masuk zona merah atau tidak. Kalau zona merah memang sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena risiko penularannya tinggi, orang yang terdeteksi terkonfirmasi positif juga banyak. Kita sebaiknya menangguhkan dulu lah rencana liburan ke zona-zona merah tadi. Jadi kita lihat deh, kan Satgas juga memberikan informasi tentang mana kabupaten kota yang masuk dalam zona merah dan seterusnya. Semoga informasi kita juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa diakses juga di website Satgas Covid dong. Ya. Jadi untuk lihat, jangan buta-buta deh pergi liburan, mending tahu dulu petanya gitu ya. Iya dong, makanya tadi perencanaan liburan itu penting. Sehingga kita bisa meminimalisir risiko dari awal. Nah itu. Siapa tuh kalau mau liburan lihat dulu, buka dulu tuh websitenya COVID-19. Tapi ada yang merah tidak berbahaya. Apa itu? Aku. Siapa nih warnanya merah. Sudah jinak aku mau. Udah jinak tapi ya gitu. Nah, jadi gini. Meskipun misalnya kita liburan ke zona hijau, bukan berarti kita mengabaikan protokol. Enggak boleh, tetap karena pergerakan manusia ini kan yang membawa virus sebetulnya. Betul. Tadi Pak Husein juga udah bilang, ini orangnya yang bawa virus. Jadi ketika dia mobilitasnya tinggi, dia bergerak kan dia bisa membawa virus kemana-mana. Artinya mau di zona manapun tetap berisiko. Kita tetap patuh protokol kesehatan, tapi risiko menjadi lebih tinggi pada zona-zona merah. Pak Husein, kalau misalnya gini, saya mau liburan ke zona hijau, tapi saya dari zona merah, nah saya harus gimana ya? Aman nggak sih itu gitu? Tapi saya merasa sehat gitu loh. Ya sebenarnya kita ya sebelum dites ya sebelum memastikan ya kita tidak pernah bisa tahu kan kita ini bebas atau tidak gitu. Artinya kewaspadaan ini harus di semua orang sebenarnya. Karena COVID ini bisa ke siapa saja, itu bisa terinfeksi begitu. Artinya begini, kita dengan melindungi diri kita sendiri, sebenarnya kita juga melindungi orang lain gitu. Artinya jangan kita merasa hanya untuk diri kita sendiri gitu. Kedisiplinan kita tuh menolong orang lain juga gitu. Kita dari zona merah berisiko gitu. Kita ke tempat orang lain gitu kan, ke yang hijau misalnya. Tapi dengan kita disiplin, kita melindungi masyarakat yang ada di sana. Jadi artinya kita ini memang harus bersama-sama begitu. Tidak boleh hanya sepihak saja. Semua ini harus bergerak nih saat ini. Beberapa survei memang aneh juga nih di masyarakat, sebagian masyarakat kita gitu ya, ada yang masih belum percaya itu adanya COVID-19. Ini juga jadi masalah besar juga gitu. Kemudian ada juga kalau ditanya patuh atau enggaknya kalau ada denda misalnya. Nah, artinya kan itu belum jadi budaya. Betul. Jadi saat ini sebenarnya momentumnya ini adalah mari kita jadikan budaya
hidup bersih dan sehat ini menjadi budaya, Oke. menjadi kebiasaan kita Leres, gitu. leres. Gaya hidup baru lah Gaya ya. hidup baru. Kalau ini kita terapkan, ini insya Allah di beberapa waktu mendatang kita jadi bangsa yang sehat gitu. Gitu. Tapi Pak Husain gini, Ah. ini musim liburan, kira-kira daerah-daerah mana yang harusnya atau potensinya bisa tinggi gitu penyebaran COVID-19 kalau di musim liburan? Ya artinya begini ya, COVID itu adalah selama ada kerumunan, Oh. di situ potensi itu ada. Gitu. Walaupun zona hijau. Bisa jadi, walaupun zona hijau gitu. Karena mungkin bisa jadi zona hijau karena apa namanya jumlah testingnya mungkin yang belum banyak Iya. begitu kan kita belum tahu juga. Artinya sebisa mungkin saat kondisi sekarang ya ketika data epidemiologi menunjukkan kasus masih terus tinggi gitu, itu kewaspadaan harus tetap ada, hindari tempat kerumunan sebenarnya, selalu jaga jarak, kemudian masker, cuci tangan harus selalu diterapkan begitu. Sebenarnya lebih ke arah situnya begitu. Tempat hiburan contohnya, tempat-tempat wisata harusnya tuh ya ada regulasi tuh maksimal 50% dari kapasitas. Nah, itu kalau bisa diterapkan begitu, ya ada aturan seperti itu. Nah, itu salah satu meminimalisir resiko. Oke, Karena dengan aturannya demikian, sebenarnya ada, yang kerumunan bisa bandel dikurangi gitu. masyarakatnya Iya. gitu ya. Kita-kitanya yang salah. Nah, jadi jangan sampai orang penuh berkerumun di satu tempat. Nah, untuk senang-senang tetapi ternyata oleh-olehnya virus gitu. Oleh virus, Nah, aduh, itu yang menyedihkan harus sekali itu. dihindari. Oke. Pak, Mhm. Ya, kumaha mun tetap pakai 3M. Pakai terkena kene. 3M Ya, ya harus dipakai. ya, itu dipakai tapi kita tuh terjangkit wae eta kena virus. Itu dari mana coba? Ah, Masker make, Pak. ah, Menjaga jarak. kira-kira 5 apa meter menurut sewang. Cepot? Sebenarnya begini yang Ya. paling sering ya. Orang sudah diedukasi, sudah paham, ya, sudah menerapkan, tapi tidak disiplin, Nah, tidak memastikan konsisten. itu konsisten dijaga. Contohnya yang paling gampang nih ya, iya, iya. Cepot ya. Orang pakai masker. Mhm. Apakah pakai masker udah benar? Ini juga masalah juga. Jangan sampai dibilang udah pakai masker langsung aman. Kalau misalnya dia pakai maskernya itu ya ketika udah ketemu orang diturunin maskernya di dagu. Kan jadi- sering tuh. Iya, iya. Merasa nggak enak ya pakai Akhirnya UU nurunin, dibuka. betul. Padahal di situ langsung gitu. Hmm. Bisa aja di potensi penularan. Jadi benar-benar harus disiplin ya. Kemudian contohnya lagi yang sering nih pakai masker seperti ini ya. Seharian pakai masker itu terus gitu. Padahal mungkin udah lembab ya, udah basah, udah kotor, udah pernah dipegang-pegang, bisa jadi ada virus masuk situ. Artinya disiplin harus diganti 4 jam sekali paling tidak gitu. Oke. Masker kain harus disiplin dicuci gitu. Mhm. Dicuci, disetrika lagi, baru besoknya pakai lagi Oke, misalnya. jadi Nah, bukan hanya pakai masker tapi menggunakannya dengan benar dengan begitu benar ya. itu juga kemarin penting. itu Maintenance masker. Kemarin itu ya, Cepot ya, Ya. ini tuh bidang perubahan perilaku itu baru saja meluncing buku ya, Pak Sony ya. Jadi bukunya itu tentang pedoman perilaku penanganan COVID-19. Pedoman perubahan perilaku. Pedoman perubahan Perubahan perilaku. Oke, jadi di dalam itu ada apa aja? Mengatur soal apa saja di dalamnya itu, Pak Jadi Sony? gini, insya Allah pandemi ini akan berakhir ya. Amin. Tetapi selama pandemi ini masih ada, kita nggak boleh bosen. Mhm. Harus merubah perilaku kita menjadi orang-orang yang lebih bersih dan sehat. Mhm. Ya, perubahan perilaku apa yang diharapkan? Sebetulnya simpel. Mhm. Ada 3 utama Oke. di buku pedoman itu. Iman, ya, Mhm. bahwa kita beribadah karena bagaimanapun juga kita ini makhluk Tuhan Betul. yang harus memohon pada Tuhan. Ya. Yang kedua aman, ya, supaya kita aman menghindarkan diri kita dari tertular. Mhm. Kita harus kenali si virus ini nih. Ya udah patuhi 3M itu. Mhm. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Jadi 3M itu memang bentuk proteksi kita. Itu adalah vaksin terbaik saat ini. Mhm. Vaksin perubahan perilaku, mematuhi 3M. Dan yang ketiga itu imun, Iya, menjaga imunitas kita. Caranya gimana? Makan makanan bergizi nggak harus mahal loh. betul. Lalu kemudian harus menjaga istirahat yang cukup, tidak panik, hati gembira ya. Nanti kalau berlibur itu hati gembira tapi jangan menimbulkan kerumunan ya. Iya. Nah, terus kemudian juga olahraga teratur, kemudian berjemur di bawah sinar matahari secukupnya. Mhm. Pokoknya dibuat hidup kita itu iman, aman dan
imun itu secara seimbang. Jadi Oke. di pedoman perubahan perilaku kita berharap semua masyarakat punya perilaku itu. Dalam jangka pendek kalau itu dilakukan, kita akan mampu memutus rantai penularan COVID-19. Tapi dalam jangka panjang, masyarakat kita akan terbiasa untuk hidup bersih dan sehat. Iya. Sehingga menghindarkan kita dari terinfeksi berbagai virus, bakteri, dan akibatnya kita punya kualitas hidup akan lebih baik, usia harapan hidup kita akan lebih panjang. Nah, gitu kira-kira. gitu. Gimana, Cepot? Jadi saya teringat sebuah film, Apa itu? ada film Imun Mas. Oh itu ke Timun, timur. Mas. Timun. Oh, Timun. Itu timur. Itu kurang T-nya. Tapi ya imun itu harus dijaga seperti menjadi keemasan begitu. Oh, gitu. Iya, Betul. luar biasa. Aduh. Mohon. Jadi tadi Mohon. Pak Sony ada iman, Siap. aman, dan Imun. 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 Jaga keimanan, Iya. jaga keamanan, dan jaga keimunan begitu. Betul. mohon. Imun harus dijaga Oh, selalu dijaga. gitu. Iya. Nah, ketika kita Pak Husen, saya ingin nanya ke Pak Husen nih, ketika kita misalnya liburan, Ya, ya. gimana kita untuk bisa disiplin dengan protokol kesehatan itu? Ya. Ya artinya kembali lagi ke diri Kadang kita. kalau liburan suka lupa diri. Iya, diri kita masing-masing. Saya juga lupa diri. Ya kalau sebenarnya lupa. gini ya, kita cuti panjang kan, cuti panjang gitu. Kalau dulu kita dengar cuti panjang ya pikirannya kan bebas ya sebelum pandemi ya. Orang macam-macam tuh, ada yang mudik, Iya. pulang kampung, ya kan? Heeh. Ada yang ke tempat wisata gitu kan, jalan-jalan atau mau santai di rumah aja, itu paling aman. Tapi sekarang nih cuti panjang ya, mau ada liburan panjang nih Iya, nanti. benar. Nah itu sekarang itu kita harus beda ketika masa sebelum pandemi begitu. Artinya kewaspadaan itu harus tetap dijaga. Walaupun kegembiraan tetap ada ya, bisa diterapkan, tapi kita harus tetap disiplin dengan diri sendiri. Artinya apa? Gampang sebenarnya kan prosedurnya itu. Contohnya tadi lo berulang-ulang kita bilang pakai masker yang benar misalnya. Itu harus disiapkan. Kemudian juga apa namanya perjalanan dari rumah ke tempat lokasi itu harus betul-betul dipastikan aman gitu. Kita bisa pilih. Sampai di sananya ketemu orang tua, ketemu keluarga, itu juga harus jangan apa namanya sebebas-bebasnya tanpa kewaspadaan gitu. Itu harus hati-hati juga. Kita datang mudik ke rumah orang tua, komorbid, mungkin berisiko gitu. Kita datang mau senang-senang ketemu dia, kita salim-salim, cipika-cipiki, padahal kita bawa virus. Wah, itu kan apa namanya mudik yang apa namanya membawa bahaya. Membahayakan, Nah, iya. itu juga harus hati-hati. Nah, itu harus diperhatikan. Karena begini ya, itu data nih menunjukkan nih ketika cuti panjang ya waktu Agustus lalu kalau nggak Betul. salah itu ya 17 Lebaran 18. juga sebelumnya. Ini datanya memang ya harus diteliti lagi, tapi jelas itunya peningkatan 1 minggu sampai 7 hari setelah itu gitu. Jadi di Indonesia ya itu setelah 17-18 libur, kemudian 7-10 hari berikutnya Angkanya itu tinggi. kasus baru 3.000 pertama itu setelah libur panjang. Betul. Sebelumnya nggak pernah ini kasus 1 hari itu sampai 3.000. Itu terjadi Oke. gitu di Indonesia, termasuk di Jakarta. Iya. Di Jakarta itu ketika habis cuti panjang itu 1.000 kasus hari pertama itu terjadi. Gitu. Oke, jadi Nah, itu jangan yang harus sampai ini terjadi diperhatikan ya. lagi, Jangan gitu. sampai itu terjadi. Jadi yang paling penting adalah kalau mau liburan ingat disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, Begitu ya Pak itulah. Husen ya. Nah, kalau Pak Sony apa yang mungkin dari Satgas Covid ingin pesankan begitu kepada masyarakat di tengah kita akan masuk libur, ada cuti bersama juga nanti akhir Oktober ini. Ya, memang kami menyarankan kalau misalkan ingin mudik pulang kampung itu perlu dihitung risikonya. Tadi Pak Husen juga sudah sampaikan. Kalau ingin berlibur tadi harus punya perencanaan liburan. Kalau ingin mudik mengunjungi keluarga di kampung itu harus dipikirkan risikonya. Pastikan bahwa kita sehat ya. Pastikan bahwa keluarga kita juga sehat. Kalau tidak nanti kita membawa virus pada keluarga-keluarga tercinta kita, mereka yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau sayang sama keluarga, maka kita juga harus memikirkan yang kita kunjungi tadi berisiko atau tidak, ya. Jadi pastikan kesehatan itu menjadi nomor 1, baru kemudian memutuskan akan melakukan liburan kemana. Tentu di rumah itu akan lebih baik, tetapi kalau misalkan memang ingin pergi, maka betul-betul harus dipersiapkan sebaik mungkin. Dan kalau di tempat mudik, misalnya ke kampung halaman,
tetap patuhi protokol kesehatan karena kita tidak tahu yang kita hadapi, maka harus tetap menggunakan masker, jaga jarak. Jadi seperti itu. Jadi Cepot, kalau mau liburan dihitung baik-baik resikonya. Jadi pastikan di koper juga ada banyak masker. Jangan lupa sekarang kita kalau liburan nambah isi kopernya 1 box masker. Bukan cuma baju, tapi stok masker harus ada. Betul sekali. Jadi gitu ya Cepot ya. Udah siap liburannya Cepot? Aduh, saya lebih baik di rumah saja lah. Mantap. Saya itu bukan di rumah sebetulnya. Dinapeti dalam kotak. Saya bukan kemana-mana. Aduh, oke, baik. Terima kasih para narasumber yang luar biasa, Pak Hussein juga Pak Sony untuk perbincangannya hari ini. Kita berharap masyarakat tetap bisa menikmati liburannya, tapi angka COVID jangan sampai naik lagi nanti kelar liburan ya. Itu yang paling penting. Nah, jadi pemirsa, demikian perbincangan kita hari ini bersama dengan 2 narasumber kita yang luar biasa. Tentu saja ini semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua menikmati liburan, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan ke tempat yang terlalu banyak orang atau berkerumun, dan juga pastinya selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan kalau tidak bisa cuci tangan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dan kita juga selalu mengingatkan tentang pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan disiplin, kemudian juga patuh, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan perjuangan dari para dokter dan juga tenaga medis yang merawat pasien di rumah sakit. Dan juga pemirsa, mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggungjawabannya tuh di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi penting bagi kita semua untuk sadar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi akhir kata saya bersama dengan partner saya, ada Kang Cepot, mengucapkan terima kasih ya. Kang Cepot katanya mau ngasih nyampein pesan. Betul, iya, sampai dari Pak Doni juga. Tetap 3M atau napi 3M. 3M. Make masker, mesihan leungeun ku sabun jeung cai, mun amprok jaga jarak. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Sampurasun. Ingat